Suamiku tak tahu jika perusahaan tempatnya bekerja adalah milik ayahku. Episode 2. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, apa semua ini benar terjadi? Aku masih tak percaya dengan semua yang telah terjadi hari ini. Setelah aku merasa hatiku tenang, aku segera bangkit dan masuk ke rumah Om Witno lagi. Ku coba memeriksa apa saja yang bisa kusuguhkan untuk orang spesial yang sudah lama mencariku itu. Alhamdulillah ada teh dan kopi dan beberapa makanan kecil pemberian tetangga yang melayat. Semoga saja, walau di saat suasana seperti ini, Ayah mau menyantap apa yang aku hidangkan nanti. Pasti dia sangat lelah dengan urusannya. Seperti apa wajah ayahku sekarang? Seingatku, dulu ayah berperawakan tinggi dan kurus. Matanya tajam namun penuh kelembutan. Entahlah, ingatanku pun sebenarnya sudah timbul tenggelam. Karena memang waktu itu aku masih sangat kecil. Setelah kupastikan ada yang bisa kusuguhkan untuk ayah, kakiku mengajak berjalan dan melewati ruang tengah, tempat bersemayamnya jenazah Om Witno dengan dua orang di sampingnya yang sedang membaca ayat suci Al-Quran. Aku berhenti sejenak dan melihat ke arah jasad Om Witno. Tidak terasa, air bening menerobos kembali ke sudut netraku. Ayo! Kurang lebih begitulah kakiku ini berbicara. Ia mengajakku segera ke depan rumah untuk menyambut ayah. Aku pun melangkah dengan semangat walau masih tertatih dengan kaki yang masih sakit. Setelah di teras rumah, kusapu pandangan ke arah pintu gerbang dan berharap ayah sudah sampai. Ayo periksa. Kembali kakiku mengajak dan memaksa untuk mendekati pintu gerbang. Siapa tahu ayah sudah memarkirkan mobilnya di depan sana. Namun yang dicari tak nampak. Kulihat para laki-laki yang tengah sibuk mempersiapkan untuk keperluan besok. Melihat ke arahku, pasti mereka heran. Cari apa, Mbak? Tanya Pak RT. Oh, enggak Pak RT. Cuma periksa sesuatu saja. Mari Pak RT. Bergegas aku masuk lagi dan Pak RT kembali ke kerumunan beberapa warga. Ya Allah, kenapa dadaku berdebar kencang begini? Om Witno, maafkan Ifah, Om. Seharusnya sekarang aku khusyuk mendoakan Om Witno. Tapi sebentar lagi ayahku akan datang. Aku harus menyambut kedatangannya, Om. Sudah sangat lama kami tidak bertemu. Aku merancau sendiri di dalam hati. Ku ambil gelas di rak piring yang ada di dekat wastafel, lalu menuangkan air putih ke dalamnya. Dengan posisi berjongkok karena tidak ada kursi di dapur, ku teguk air sejuk tersebut dengan buas. Entah kenapa tiba-tiba aku sangat haus. Setelah air tandas ku minum, aku mencoba menenangkan diriku dengan kembali duduk di hadapan jasad Om Witno. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ku dawamkan kalimat itu untuk menenangkan diri. Benar yang dikatakan oleh seorang dokter spesialis otak yang sudah lebih sering menjadi penceramah yang kulihat di channel YouTube, bahwa otak kita akan terangsang untuk mengeluarkan hormon yang menenangkan jika mulut kita mengucapkan kalimat istighfar. Kini aku sudah mulai tenang. Kembali lantunan zikir dan istighfar kuucapkan disertai doa terbaik untuk almarhum Om Witno. Kulirik jam dinding yang ada di sebelah kananku. Sudah hampir jam 12. 25 menit terasa lama sekali sejak tadi ayahku menelpon. Ya Allah, lancarkanlah perjalanan ayah. Beberapa menit kemudian, ku dengar ada suara mobil yang berhenti di depan gerbang rumah Om Witno. Pasti itu ayah. Teriakku dalam hati dengan disertai gerakan berdiri dan melangkah cepat keluar rumah. Sebuah mobil expander hitam masih hidup mesinnya dengan sorot lampu yang terang. Aku mulai berdebar-debar kembali. Mataku tak berkedip sedikit pun, menunggu seseorang yang turun dari kendaraan roda 4 tersebut. Seseorang akhirnya membuka pintu tengah sebelah kanan yang dekat dengan pintu gerbang tempat di mana aku berdiri menanti.
Laki-laki parubaya berambut putih itu dengan jas hitam dan memakai sebuah tongkat keluar dari mobil tersebut. "Ayah, apakah itu ayahku?" Sekarang dia sudah sangat gemuk dan botak, namun dengan tinggi yang kira-kira sama dengan ayah yang dulu. Laki-laki berkacamata itu benar-benar menghipnotisku. Penampilannya membuatku sedikit ragu apakah dia memang ayahku atau hanya orang yang akan melayat almarhum Om Witno. Aku tak berani menyapanya. Aku takut salah orang. Biarkan dia duluan yang menyapaku. Kulihat laki-laki itu menutup pintu mobil, lalu memerintahkan supirnya untuk memarkirkan mobil di tanah Fasum tak jauh dari rumah Om Witno. Lalu dia melihat sekeliling. "Kok banyak orang di sini?" Mungkin itu yang dia pikir. Lalu laki-laki itu melihat ke arah bendera kuning yang terpasang di depan pintu gerbang yang tidak jauh dari tempatku berdiri di sini. "Maaf Mbak, ini kenapa ya? Kok ada bendera kuning?" Ya Allah, ia menyapaku tapi tidak mengenaliku. Berarti dia bukan ayah yang aku tunggu-tunggu. Om Witno sudah meninggal, Pak." Jawabku terbata-bata. Kutunggu responnya. Jika benar dia adalah ayahku, pasti sangat terpukul. "Apa? Meninggal?" Ia menatapku dengan lekat. Ada ketidakpercayaan dengan apa yang baru saja aku katakan. Lalu ia menyapu pandangan ke arah pintu rumah Om Witno yang terbuka dengan lebar dan jasad almarhum yang terlihat dari luar. Kemudian dia kembali menatapku. Dadaku berdegup kencang menanti kepastian siapa sebenarnya laki-laki di hadapanku ini. "Kamu siapa?" Pertanyaan yang aku tunggu-tunggu akhirnya aku dengar. Aku Ifah, Pak." "Ifah? Ifah anakku." Ya Allah, ternyata benar. Dia itu adalah ayahku, yang sudah lama sekali aku tidak mendapatkan hangatnya pelukan dari beliau. Apakah sebentar lagi aku akan dipeluknya erat dan hangat seperti dulu? Ataukah sudah berubah seiring usia dan bentang waktu yang lama kami tidak saling bertemu? Ini ayah," tanyaku memastikan. "Iya nak, ini ayah." "Ayah," aku menghamburkan diri ke dalam pelukan ayah yang sebelumnya sudah membentangkan kedua tangannya. Kami berpelukan erat dengan derayan air mata yang menganak sungai di pipi masing-masing. Lama kami berpelukan dan memejamkan mata. Betapa rasa yang tak bisa kutahan bersemayam di dada ini. Mungkin sama juga dengan ayah. Pasti ia merasakan hal yang sama atau bahkan lebih dahsyat. Ku buka mata. Ternyata para warga mulai mendekat melihatku berpelukan dengan orang asing di mata mereka. "Assalamualaikum." Kutolehkan kepala ke arah sumber suara di luar gerbang. Rupanya Amar sudah kembali. "Ayah, kenalkan ini Amar." "Oh, ini suami kamu ya nak?" Wajah ayah berbinar menghadap ke arah Amar, lalu menjabat tangannya. Amar seketika salah tingkah dengan mengulas senyum yang lebih ke arah nyengir seperti kuda, dengan tangan kiri menggaruk kepala. Aku yakin tempat tumbuh rumputnya itu tidak gatal sama sekali. Aduh, bagaimana ini? Memang menurut Om Witno, ayah belum tahu kalau suamiku... Maaf, mantan suamiku adalah salah satu pegawainya. Om Witno tidak enak menginformasikan hal itu jika belum mendapatkan persetujuan terlebih dahulu, karena memang Om Witno sudah mengetahui hubunganku dengan Mas Rehan sedang tidak baik-baik saja kala itu. Dia... "Assalamualaikum Pak Hasan." Suara Pak RT memecahkan kebuntuanku menjawab pertanyaan ayah. Segera ku beri kode kepada Amar untuk menyingkir ketika perhatian ayah tertuju pada sapaan Pak RT, yang kemudian mereka berjabat tangan. "Pak RT sudah kenal ayah?" "Ayah? Oh, rupanya Pak Hasan ayahnya Mbak Ifah ya?" Mata Pak RT bergantian melihat ke arahku, lalu kembali kepada ayah. Aku pun menceritakan sekilas tentang perpisahanku dengan ayah selama ini. Pak RT mempersilahkan ayah untuk masuk ke rumah Om Witno dan mengantar laki-laki yang sudah tidak muda lagi itu menuju persemayaman almarhum Om Witno.
Aku bergegas ke dapur menyiapkan minuman dan beberapa kudapan yang ada. Setelah kulihat ayah selesai berdoa dengan khusyuk, dia kemudian kembali mengobrol dengan Pak RT di ruang tamu. Kudatangi mereka dengan wajah bercampur antara sedih dan bahagia. Tidak mungkin aku menyunggingkan senyuman bahagia secara penuh di saat kabut duka masih menyelimuti rumah sederhana ini. Silahkan dilanjutkan temu kangennya, Pak Hasan. Pak RT undur diri sekaligus pamit pulang setelah menyadari kehadiranku yang penuh kesyukuran bisa berjumpa lagi dengan ayah. Selain itu juga, memang malam semakin larut. Bagaimana ceritanya Om Witno bisa meninggal, Nak? Ku tatap wajah penuh wibawa itu tanpa berkedip. Aku ingin menuntaskan rasa dahaga yang menggelayuti jiwa, terutama setelah Om Witno mengabarkan bahwa ayahku masih hidup. Iva, suara dan sentuhan tangan ayah di jemariku menyadari diri ini dari keterpanaan. Aku pun menceritakan kronologis ketika Om Witno sesak nafas sampai Om Witno meninggal dunia. Adapun kisah tentang Mas Rehan yang akan mengambil perhiasanku, tidak kubeberkan kepadanya. Loh, bukannya ayah sudah memberikan uang yang cukup untuk om kamu? Kenapa nggak segera dibawa saja? Apa ayah? Uang? Aku tidak pernah tahu tentang itu ya. Karena Om Witno tidak pernah cerita sebelumnya. Memang pas ayah kesini seminggu yang lalu, Om Witno menolak terus ketika ayah bujuk untuk dibawa ke rumah sakit. Waktu itu ayah tidak punya waktu banyak. Akhirnya ayah titipkan uang itu ke beliau. Aku mengangguk paham. Ya sudah, nanti uangnya untuk biaya keperluan pengurusan jenazah almarhum saja ya, Fah. Iya ayah, aku jadi teringat tentang penawaran jasa dari Pak Ustadz Rosi tadi. Oke deh, untuk biaya itu saja uang yang ada. Kujelaskan tentang hal itu kepada ayah, dan ia pun menyetujuinya. Sisanya bagaimana kalau kita sumbangkan ke fakir miskin dan anak yatim saja ya? Ayah setuju, Fah. Uang itu sudah menjadi milik om kamu. Mudah-mudahan dengan begitu, pahalanya bisa mengalir ke beliau. Amin. Keesokan harinya, pelaksanaan pengurusan jenazah dilaksanakan sejak pagi hari. Alhamdulillah cuaca mendukung sehingga semuanya berjalan dengan lancar, sejak memandikan hingga menguburkan ke pemakaman. Benar dugaanku, Mas Rehan dan ibunya tak datang ke acara itu. Hanya Cindy yang dari jam 7 pagi sudah datang dan membantu banyak hal. Ketika para laki-laki sibuk memakamkan almarhum Om Witno, aku yang masih dilanda kebimbangan tentang keingintahuan ayah akan suamiku. Aku menarik Yesi yang berdiri di belakang para pelayat yang sedang melihat proses pemakaman. Ada apa, Fah? Ku ceritakan kejadian semalam yang nyaris membuatku mati kutu jika Pak RT tak menghampiri. Menurut kamu bagaimana ini, Yes? Ku pasang wajah melas, berharap ada solusi dari sahabatku itu. Kenapa kamu gak terus terang saja, Fah? Aku bingung, Yesi. Kalau aku terus terang, sedangkan aku belum punya akta cerai dengan Mas Rehan, aku khawatir justru ayah nanti nyuruh aku balikan lagi sama Mas Rehan. Kan emang baru talak 1 yang jatuh padaku. Kalau aku gak terus terang, aku lebih bingung lagi karena ayah taunya kalau aku sudah menikah. Pasti beliau akan tanya terus di mana suamiku. Yesi mengikuti ceritaku serius. Aku pernah sharing di grup penulisan yang rame komentar, walau bukan tema tentang interaksi. Semalam aku pakai akun palsu dan kuceritakan masalah yang aku hadapi. Banyak di antara mereka menyarankan agar aku mengurus dulu akta cerai. Mereka bukan hanya komentar dengan kata next, lebih dalam lagi memberi opini tentang pentingnya akta cerai sebelum membalas kelakuan Mas Rehan yang namanya pun kusamarkan. Bener juga ya, Fah. Terus bagaimana dong? Kenapa kamu balik nanya sih? Aku kan minta pendapatmu. Emangnya kamu benar-benar sudah gak mau balikan lagi sama Rehan? Aku gak sudi, Yesi. Dia itu sudah keterlaluan. Dengan mudahnya dia bawa wanita lain ke rumah. Ku ceritakan singkat kejadian semalam ketika aku akan mengambil perhiasan di rumahnya Mas Rehan. Ya sudah, Yesi. Gimana nanti saja deh. Mudah-mudahan ada solusi. Ku tolehkan pandangan ke arah pemakaman.
Tampak penguburan sudah selesai dan Pak Ustadz Rosid sudah mulai memimpin doa. Kami pun membaur kembali dengan para pelayat yang masih sukarela mengantar sampai penguburan almarhum Om Witno. Beberapa menit setelah pemakaman selesai, rombongan pelayat mulai beringsut meninggalkan perkuburan satu persatu, termasuk Cindy yang ada keperluan bersama teman-temannya. Menyisakan aku, Ayah dan Yesi di sana. Ayah masih nampak hikmah di depan pusaran Om Witno, yang terdapat sebuah papan dengan tulisan Witno Kusumojoyo. Kulihat ada air mata yang mengalir di pipi ayah meski sedikit. Ayah, ayo kita pulang. Kami pun bergerak ke parkiran TPU. Selama melangkah ke parkiran, kami saling diam dan sibuk dengan pikiran masing-masing. Hingga tidak terasa sudah sampai di depan mobil ayah yang sudah standby menyala oleh driver pribadinya. Oh iya, suami kamu kemana, Fah? Dari semalam, kok nggak kelihatan? Maksud ayah, yang semalam itu loh, yang rambutnya pendek kayak tentara. Itu suami kamu kan? Aku dan Yesi saling tatap. Pasti yang dimaksud ayah adalah Amar. Memang dari semalam aku meminta laki-laki itu untuk tidak dekat-dekat dengan ayah. Dan tadi ia pamit tidak bisa menemani sampai ke pemakaman karena harus bekerja. Aduh, bagaimana ini? Aku takut kalau Yesi tersinggung atau salah paham. Dia kan sekarang sedang dekat dengan Amar. Itu. Tadi dia nggak bisa antar sampai ke sini ya. Ada keperluan katanya. Mau kerja ya? Seharusnya dia nggak usah kerja dulu. Temani kamu yang lagi sedih begini. Apalagi ini kan hari Minggu. Nggak usah lembur dulu lah. Astagfirullahaladzim. Ayah masih mengira kalau Amar adalah suamiku. Bagaimana ini? Bagaimana dengan perasaan Yesi? Atau lebih baik aku terus terang saja ya sekarang? Maaf Om Hasan, saya pamit duluan ya. Iva, aku pamit duluan ya. Aku hanya mengangguk dan melihat sahabatku pergi menuju sepeda motor miliknya. Ayah mengajakku naik mobilnya dan kami kembali ke rumah almarhum Om Witno. Malam pertama acara kirim doa sudah selesai dilaksanakan. Hidangan yang disiapkan sudah menyisakan bungkus yang berserakan. Aku dan Yesi juga beberapa tetangga yang rela membantu, mulai membersihkan area acara yang dilaksanakan di halaman rumah Om Witno. Beralasan terpal yang berwarna orange yang mengular sampai gang kaflingan itu. Para petugas yang akan membacakan Al-Quran sepanjang malam mulai bersiap. Seperti kata Pak Ustadz Rosid, mereka akan bergantian membaca setiap 1 jam sekali secara bergiliran. Aku bersyukur kegiatan itu bisa dilaksanakan. Karena selain bisa menemani kami yang sedang berduka, kami pun berharap dari bacaan Al-Quran tersebut, juga doa-doa mereka bisa mengalir pahalanya kepada almarhum Om Witno. Orang pertama selesai membacakan lebih dari 1 juz. Suaranya merdu dan membacanya sangat bagus. Diam-diam aku mengamatinya sambil beres-beres. Kemudian orang kedua mulai menyambung ayat terakhir yang dibacakan oleh orang pertama. Ketika yang bersangkutan membaca ta'awud dan basmalah, telingaku merasa terganggu dengan bacaan yang agak aneh. Apalagi ketika ia membaca ayat lanjutan tadi. Subhanallah, begitu banyak kaidah tajwid yang dilanggarnya. Panjang pendek sering yang tertukar, gunahnya hampir tidak terdengar. Hukum nun mati dan tanwin yang hampir semua perlu diperbaiki. Meski nadanya sedikit merdu, tetapi tetap saja aku tak nyaman mendengarnya. Memang urusan membaca Al-Quran, sedikit banyak aku termasuk cukup yang mengerti. 3 tahun ketika seusia SMA, pernah kujalani kehidupan di pondok pesantren putri di daerah Wonosobo. Ya Allah, bagaimana itu jadinya? Ya, harapan setiap huruf yang dibaca bisa mendatangkan kebaikan untuk almarhum Om Witno. Tapi ini justru bisa sebaliknya, karena bacaannya melanggar kaidah tajwid. Dan bisa jadi jika ditelaah akan berubah arti. Astagfirullahaladzim. Permohonan ampun kuucapkan sesering mungkin. Aku tidak berani menegur yang bersangkutan atau komplain kepada Pak Ustadz Rosid. Karena aku tak ingin merusak suasana jika rombongan Pak Ustadz Rosid tersinggung dan marah. Iva,
Ayah kamu nggak kelihatan dari tadi? Kemana dia? Ayah tadi siang sepulang dari pemakaman Om Witno, pergi bersama supirnya ke beberapa agenda yang sudah dijadwalkan katanya, Yesi. Yesi hanya mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. Fah, aku punya ide nih untuk masalah yang tadi siang kamu bilang ke aku. Mataku berbinar mendengar ucapan Yesi. Iya, Yes. Gimana usulannya? Gimana kalau kamu sama Amar pura-pura jadi suami istri sampai urusan pembuatan akte cerai kamu sama Rehan selesai? Apa? Pura-pura nikah sama Amar? Yesi mengangguk dengan ulasan senyum otomatis. Tidak, Yesi. Aku tidak sejahat itu membuatmu cemburu karena menjadikan Amar, kekasihmu, menjadi suami pura-puraku. Dan ini adalah ide yang gila. Come on, Iva. Menurutku kamu akan terus diteror sama ayahmu. Jalan satu-satunya adalah kamu tetap sesuai prasangkanya dengan cara itu, sampai semua urusanmu dengan Rehan selesai. Yesi terlihat sungguh-sungguh meyakinkanku dengan ide gilanya. Tidak mungkin itu aku lakukan. Selain menghormati perasaan sahabatku di depanku ini, aku pun tidak ingin memberikan peluang kepada Amar untuk comeback, mengulang kembali ulahnya seperti dulu yang selalu mengejarku untuk dijadikan kekasih hatinya. Terima kasih, Yesi. Kamu sudah mau memikirkan masalahku, tapi untuk usul yang itu tidak mungkin aku kerjakan. Maafkan aku, Yesi. Assalamualaikum. Di tengah suasana agak serius yang menyelimuti diskusiku dengan Yesi di teras rumah mendiang Om Witno, datang Amar dengan motor klasiknya yang mengeluarkan suara khas. Aku dan Yesi sempat terperangah dengan kedatangan objek pembicaraan serius tadi. Kami jawab salam Amar hampir bersamaan. Wah, rupanya para bidadari sedang asik ngobrol ya. Amar yang membawa ransel mendekat dengan gaya selengeannya. Gimana, Dek, dengan yang kamu bicarakan semalam? Tatapan Amar mengarah ke Yesi. Tuh, benar kan? Mereka itu sudah berpacaran. Buktinya Amar menyebut Yesi dengan panggilan sayang seperti itu. Tapi apa yang dikatakan tadi? Pembicaraan? Apa maksudnya Amar? Aku siap kok, Fa. Jadi suami pura-pura kamu. Jadi suami sungguhan juga boleh. Ucap Amar enteng dengan disertai 2 kali gerakan turun naik kedua alisnya. Sambil menatapku lekat dengan senyum semeringahnya. Aku terperangah. Ku alihkan pandangan ke arah Yesi. Pasti dia cemburu berat dengan kata-kata Amar barusan. Tapi yang ku dapati di wajah sahabatku itu hanya ulasan senyum. Seolah mendukung apa yang dikatakan oleh laki-laki itu. Walau tentunya hanya kalimat pertama saja yang dia amini. Tufa, Mas Amar setuju. Astagfirullah, kalian ini ngomong apa sih? Enggak, aku enggak setuju dengan ide gila kalian. Walaupun memang itu terlihat sangat membantu, aku tidak mungkin merusak hubungan kalian hanya gara-gara ingin menolongku. Enggak, aku enggak mau. Ku tepis semua usulan kedua orang itu. Selain itu adalah ide yang sulit ku cerna, aku pun harus menjaga perasaan Yesi. Hubungan? Maksud kamu apaan sih, Fah? Tanya Yesi dengan sunggingan senyum geli. Kamu pikir aku sama Amar itu pacaran? Hahaha, Ifah. Dahiku mengerit mendengar pernyataan Yesi. Bukankah mereka memang sudah berpacaran? Buktinya kemarin malam Yesi diantar oleh Amar. Dan barusan laki-laki itu juga memanggilnya Dek. Amar ini sepupuku, Fah. Desi menepuk pundaku dan tertawa penuh kegelian. Maksud kamu, aku belum mengerti pernyataan Yesi barusan. Sementara itu, Amar nampak menikmati keterkejutanku itu dengan senyum-senyum sembari menyilangkan tangan kiri di perut dan tangan kanan memegangi dagunya. Kami itu saudara sepupu, Fah. Aku juga belum lama tahunya, pas ada acara silaturahmi keluarga besar di kampung. Ucap Yesi dengan tawa kecil. Astagfirullah, Yesi. Aku pukul pelan tangan sahabatku itu yang belum reda kegeliannya. Sekarang gimana, Fah? Usulanku tadi? Rupanya Yesi masih berharap aku menerima usulannya itu. Maafkan aku, Yesi. Benar aku sangat terkejut jika Amar adalah kakak sepupumu.
Tapi sekarang justru aku yang takut jika dia justru mengambil kesempatan ini untuk kepentingannya. Maaf Yesi, aku nggak bisa ikuti saran kamu. Oh, ya sudah, nggak apa-apa kok, ucap Yesi penuh support. Sementara itu, kulihat Ammar nampak kecewa. Laki-laki itu memilih duduk di kursi teras, kemudian mengeluarkan sebatang rokok mil dan menyalakannya. Tak berapa lama, kepulan asap keluar dari mulutnya setelah hisapan pertama cukup dalam ia hirup. Terus sekarang rencanamu apa, Fah? Aku juga belum tahu persis sih, Yes. Mungkin aku akan ke Mas Rehan minta agar ia segera mengurus surat cerai kita. Kapan kamu mau ke sana? Mungkin besok sore, Yes. Sekarang nggak mungkin kan? Aku harus siap-siap untuk acara nanti malam. Kamu mau aku temenin, Fah? Nggak usah, Yesi. Biar aku sendiri saja. Kalau begitu, aku saja yang nemenin Ifah, ucap Ammar. Ia mendekat ke arahku dan Yesi yang sedang berdiskusi di tempat duduk memanjang yang sekaligus sebagai pembatas rumah. Nggak usah. Biar aku sendiri saja. Kutelan Salifah usai menyergah keinginan Ammar menemaniku. Terlihat wajahnya sedikit kecewa. Di saat itu, gawai yang kuletakkan di atas meja menyala. Ayahku menelpon. Ifah, nanti malam setelah acara di rumah mendiang Om Witno, ajak suamimu main ke rumah ayah ya. Ayah sudah siapkan makan malam untuk kalian. Astagfirullah. Apa yang harus aku jawab? Memang sedari kemarin ayah memintaku untuk ke rumahnya. Tapi dengan berbagai alasan aku masih bisa menghindar. Sekarang aku tidak enak hati mengecewakan ayah yang sudah menyiapkan segalanya. Baik ayah. Kututup telepon setelah membalas salam ayah. Kenapa, Fah? Ayah memintaku untuk mengajak Ammar makan malam di rumahnya, Yes. Kujawab pertanyaan Yesi dengan suara lemah. Sedangkan mataku lurus ke lantai. Aku bimbang. Yes, ucapan Ammar pelan namun masih jelas ku dengar. Ku alihkan pandangan ke arahnya. Ketika mata kami bertemu, Ammar salah tingkah, kemudian kembali menghisap rokok dengan senyum sumringahnya. Terus rencana kamu apa? Mungkin sementara, aku akan ikutin saran kamu, Yes. Ucapku tak semangat. Semoga itu bisa membantumu ya, Fah. Sesuatu yang tak pernah kubayangkan kini telah kujalani. Ammar memboncengku dari rumah mendiang Om Witno setelah acara kirim doa selesai. Kutinggalkan saja para pembaca Al-Quran semalam suntuk pimpinan Pak Ustadz Rosyid yang tengah melaksanakan tugasnya. Selama di perjalanan, aku yang duduk agak menjauh dari tubuh Ammar benar-benar merasa tidak nyaman. Bukan saja karena tempat duduk motor nyetriknya yang sempit. Aku pun sebel harus mengalami ini dan berduaan di motor bersama Ammar. Laki-laki yang di mataku selama ini sangat menyebalkan. Ifah, kamu tahu nggak apa yang ada di dalam hatiku? Apa-apaan sih? Pakai nanya gituan segala. Tidak kujawab pertanyaan Ammar yang aneh itu. Aku seperti ada di taman yang dihiasi oleh bunga-bunga yang banyak dan wangi. Berdekatan seperti ini denganmu adalah yang aku impikan sejak lama. Kamu jangan macam-macam ya, Mar. Ingat perjanjian kita tadi. Oh, oke. Kamu jangan serius gitu dong, Fah. Aku kan cuma bercanda. Bercanda katanya. Sesampainya di rumah, sesuai dengan alamat yang ayah berikan, aku dan Ammar terpana melihat rumahnya yang besar dan megah. Wah, beruntungnya aku jika punya mertua sekaya ini. Seloroh Ammar yang kemudian tertegun. Namun laki-laki itu hanya cengengesan. Setiap bagian rumah kupandangi dengan saksama. Rasa kagum menyeruak di dada ini. Setelah dipersilahkan masuk, lalu berbasa-basi sejenak, kami pun makan malam di ruangan yang sudah disiapkan oleh ayah. Obrolan santai kami lakukan sambil mengunyah masakan yang super lezat dengan jumlah yang banyak. Aku khawatir sebenarnya, jangan sampai Ammar salah bicara. Tapi alhamdulillah, hingga makan selesai, tidak kudengar laki-laki itu berkata yang melanggar perjanjian kami sebelumnya. Kalian nginep ya?
Kamarnya sudah ayah siapkan di lantai 2. Astagfirullah, benarkah apa yang aku dengar? Aku harus tidur sekamar dengan laki-laki yang bukan suamiku. Nggak usah ya. Kami kembali saja ke rumah mendiang Om Witno. Ayah mohon Iva, sekali ini saja. Besok pagi kita lihat-lihat di sekeliling rumah. Bagaimana? Boleh? Aku setuju, Ayah. Apaan sih Amar? Sudah beraninya ya dia mengambil kesempatan dalam kepanikanku. Tuh kan, Fa, suami kamu aja mau kok. Ayo nginep ya, Nak. Iya, Ayah. Terpaksa aku menuruti keinginan ayah. Memang kulihat ia sangat bahagia mendengar aku mengiyakan ajakannya itu. Aku dan Amar diantar ayah ke kamar yang telah ia siapkan. Kalian tidur yang nyaman ya. Iya ayah, terima kasih. Amar menjawab dengan penuh semangat yang direspon oleh ayah dengan senyuman. Laki-laki darah dagingku itu pergi meninggalkanku dan Amar. Aku masuk kamar yang luas itu dengan perasaan tidak menentu. Walau demikian, suasana kamar beserta pernak-pernik yang ada di sana membuatku terpana. Namun aku terkejut ketika menyadari Amar mengunci pintu kamar. Seketika dadaku berdeguk dengan kencang. Awas, jangan macam-macam kamu, ancamku ketika Amar mendekat. Tenang saja Iva, aku gak gigit kamu kok. Dalam keadaan seperti ini masih sempat ia bercanda. Aku meminta Amar untuk tidur di lantai. Dengan selimut yang tebal dia tidak akan kedinginan. Benar saja, tidak berapa lama dia sudah tertidur dengan dengkuran yang sangat keras. Aku tidak bisa tidur. Selain karena suara dengkuran yang mengganggu, aku pun khawatir laki-laki itu akan bangun lalu nekat berbuat nista padaku. Malam yang berat bagiku. Akhirnya, meski hanya tidur sebentar, aku bisa melewati malam itu dengan lega, karena kekhawatiranku kepada Amar tidak terjadi. Kami pun pamit kepada ayah setelah selesai mandi dan sarapan, sedangkan acara keliling area rumah ayah kami tunda. Ini adalah hari ketiga meninggalnya mendiang Om Witno. Sore ini aku akan memanfaatkan waktu yang ada untuk meminta Mas Rehan mengurus akta cerai kami agar kami bisa leluasa bergerak. Terutama jika nanti dia berkelit tak pernah menceraikanku dalam keadaan tertentu yang merugikan posisiku. Dengan memesan ojek online, aku menuju rumah Mas Rehan. Keperluan untuk acara nanti malam sudah kucicil dari pagi. Dan beberapa tetangga yang bisa membantu sudah kutitipi pesan untuk mengurus segala sesuatu jika aku terlambat pulang karena macet atau lain-lain. Sesampainya di rumah Mas Rehan, aku mulai tidak tenang. Pintu gerbang yang biasa ku buka tutup setiap hari seolah menyapaku. Kulihat mobil Mas Rehan sudah terparkir di garasi. Mungkin dia baru sampai rumah seperti biasanya. Ku beranikan diri masuk dan berjalan menuju pintu rumah yang kini sudah tidak kutempati lagi. Ada getir di dalam dada ketika harus menapak tilas beberapa bagian halaman rumah yang 2 tahun ku urus dengan sepenuh hati. Seolah-olah mereka berteriak memintaku untuk kembali mengurus mereka yang kini nampak tidak terawat. Ku ketuk pintu dan mengucapkan salam. Tidak berapa lama, Mas Rehan akhirnya keluar. Ia nampak terkejut dengan kehadiranku. Mau apa lagi kamu kesini, Fah? Mau minta balikan lagi ya? Ucap Mas Rehan penuh ejekan. Maaf ya Mas, aku sudah tidak berminat lagi kembali padamu Mas. Kutumpahkan beban dalam dadaku karena ucapannya tadi. Lantas mau apa kamu kesini? Aku mau kamu segera urus akta cerai kita Mas. Mau kemana sih kamu buru-buru? Mau nikah lagi ya? Sama laki-laki itu? Iva, jangan sembarangan kamu bicara ya Mas. Sudahlah, akui saja jika memang selama ini kamu sama dia menjalin hubungan gelap kan Fah? Cukup Mas. Hahaha, sebaiknya kamu pulang saja Fah. Aku gak akan pulang sebelum kamu berjanji akan mengurus surat cerai kita. Kamu tenang saja Iva, aku akan urus nanti surat itu. Lagian emangnya aku akan balikan lagi sama kamu? Jangan kepedean kamu, Fah. Kapan kamu mau mengurus surat itu, Mas? Aku sudah kehabisan kesabaran dengan sikap santai dan meremehkan dari Mas Rehan.
Sudah, pergi saja sana. Jangan ganggu aku. Mas Rehan berlalu meninggalkanku. Tunggu, Mas. Ku pegang bahu Mas Rehan dan berusaha menahannya agar mau menjawab kegundahanku. Lepaskan aku, Fah. Tangan Mas Rehan menghempaskan peganganku. Beruntung kakiku sudah tidak sakit lagi dan bisa menjaga keseimbangan tubuhku. Dengan cepat, Mas Rehan menutup pintu dengan keras. Mas, buka pintunya, Mas. Pergi sana, teriak Mas Rehan. Aku sangat kesal dengan sikap Mas Rehan. Baik, Mas. Kamu akan menyesal, Mas. Aku tidak peduli lagi dengan berbagai kemungkinan yang aku takuti. Tidak ada pilihan. Aku harus segera bicara sama ayah. Setelah diusir Mas Rehan, aku pulang dan kemudian mengikuti acara kirim doa untuk almarhum mendiang Om Witno. Setelah selesai, aku pergi ke rumah ayah, karena memang sebelumnya aku sudah berjanji akan ke rumahnya. Dengan senang hati ayah mengiyakan. Saat sampai di rumah ayah, aku langsung memeluknya. Maafin Ifah, ayah. Kamu gak usah minta maaf. Ayah gak apa-apa kok. Suamimu gak ikut. Santai saja, sayang. Bukan itu maksudku ya. Aku mulai tidak bisa mengendalikan diri. Tangisku seketika pecah. Ada apa denganmu, Ifah? Ayah mengerutkan dahi. Ia pasti bingung dengan keadaanku. Maafkan Ifah karena sudah berbohong. Kembali air mataku tumpah. Berbohong? Maksud kamu apa, nak? Kedua tangan ayah merangkul bahuku. Lalu matanya menatap lekat netraku yang sudah basah. Maaf, ayah. Sebenarnya Amar itu bukan suamiku. Tangisku pecah lagi. Apa? Seketika ayah berteriak. Kulihat ayah terkulai lemas. Ia terlihat sangat terkejut. Segera ku bantu beliau untuk duduk. Tolong! Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang menjadi supir pribadi ayah datang beriringan dengan laki-laki lain yang kujumpai tadi di pintu gerbang. Mereka bergegas membantu ayah ke kamar. Segera ku seka air mata yang mengganggu penglihatan dengan kasar. Alhamdulillah tak berapa lama kemudian, ayah mulai tenang. Segera ku beri ayah air putih. Beliau pun mau meneguknya setelah menatapku sejenak. Kalian boleh keluar, ucap ayah pelan kepada para asisten. Setelah keduanya meninggalkan kamar, ayah menatapku lekat. Kenapa, nak? Kenapa kamu bohongi ayah? Tatapan mata ayah penuh luka. Pasti hatinya perih menerima kenyataan ini. Belum aku sempat menjawab keluhan ayah, dari luar terdengar seseorang mengetuk pintu. Ya, masuk. Rupanya Pak Nanang yang menjaga pintu gerbang melapor. Maaf, Pak, ada suaminya Mbak Ifah. Ayah nampak tersentak mendengar nama itu disebut. Suruh dia masuk. Amar, ngapain dia kesini? Ya Allah, kalau dari raut wajah ayah, nampaknya ia sangat marah. Apalagi nada bicaranya penuh penekanan seperti itu. Ayah, maafkan Ifah ya, Ayah. Suaraku terdengar menahan tangis. Kutundukkan kepala sedalam mungkin. Tidak berani kutatap wajah wibawa itu. Terlebih dia dalam keadaan penuh amarah. Kenapa kamu harus berbohong, Ifah? Sebenarnya apa yang terjadi dengan rumah tanggamu? Siapa sebenarnya suamimu, Ifah? Aku tidak kuasa menjawab keingintahuan ayah. Ku tenggelamkan wajahku di atas kedua paha ayah yang sudah dalam posisi duduk di pinggir ranjang, dengan kedua kaki terjuntai ke bawah. Maafkan Ifah, ayah. Tidak kuasa kulanjutkan kata demi kata. Tangisku semakin pecah, namun tidak dengan ayah. Suami ibuku itu kini mematung tanpa ekspresi dan kata. Aku tahu ayah pasti sangat marah dengan semua ini. Maafkan Ifah, ayah. Semua Ifah lakukan karena terpaksa. Mungkin hal itu hanya ketakutan yang berlebihan saja, sehingga langkah ini kutempuh. Ayah yang nampak sudah pulih seperti biasa, berdiri dan melangkah keluar. Kulihat langkahnya cepat dan tegap.
Aku mulai khawatir. Apa yang akan ayah lakukan? Mungkinkah ia akan menumpahkan kemarahannya kepada Ammar yang baru datang? Bergegas ku kejar ayah dengan langkah yang cepat. Ketika aku baru sampai di depan pintu kamar, ayah sudah berada di depan pintu masuk. Mau apa kamu datang ke sini, anak muda? Ayah berkacak pinggang menghadap Ammar yang mendekat. Maaf ayah, aku... Beraninya kamu memanggil aku ayah. Memangnya kamu itu siapa, hah? Kulihat Ammar tertunduk. Sini kamu. Ayah mendekati Ammar dengan cepat, dan tidak disangka beliau melayangkan sebuah pukulan keras ke arah wajah Ammar. Ayah! Refleks aku yang sudah berada di belakang ayah berteriak, namun tak membuahkan hasil. Ammar sudah tersungkur ke tanah. Kurang ajar kamu! Kembali ayah menghempaskan Ammar ke tanah sebelum laki-laki yang menggilaiku itu bangkit. Bukan hanya sekali saja hantaman bogem mentah mendarat di wajah Ammar. Ayah benar-benar kalut meluapkan sesak di dadanya. Ayah, sudah ayah. Ku coba meraih tangan ayah yang kekar walau sudah berumur dan mencoba membujuknya agar menyudahi hukuman atas Ammar. Setelah merasa lelah dan mungkin bebannya sedikit berkurang, ayah menyudahi olahraga malamnya dengan mengusir laki-laki yang sudah berlumuran darah itu. Ammar yang hanya diam sedari tadi mulai bangkit perlahan. Sebenarnya mungkin bisa saja ia membalas, karena tubuhnya tinggi besar dan tenaganya masih jauh lebih kuat. Namun entahlah, ia begitu ikhlas menerima setiap hantaman dari ayah. Sungguh aku merasa sangat bersalah dengan hal ini. Terima kasih Om. Saya minta maaf sudah membuat Om kecewa. Saya nggak ada niat untuk membuat Om marah atau membuat Ifah kecewa. Saya hanya ingin membantunya. Saya mencintai Ifah Om. Ya Allah, Ammar sudah gila. Dia mengatakan itu di depan ayah. Astagfirullah. Apa yang ada di benak ayah saat ini? Pergi kamu, dasar kurang ajar. Pak Nanang dan Kang Ali hanya bisa menonton. Nampaknya mereka benar-benar hormat kepada ayah dan mengerti benar kapan saatnya harus turun tangan melerai dan kapan saatnya membiarkan. Ammar beringsut menaiki motornya dan berlalu meninggalkan rumah besar ayah. Begitupun dengan ayah. Ia masuk ke rumah dan melewatiku yang masih terpekur menangis serius sambil berlutut. Apakah ayah akan memaafkan kesalahanku ini? Pasti dalam benaknya, kemarin malam aku dan Ammar telah melakukan perbuatan bejat di kamarnya. Ya Allah, ampunilah hamba yang ceroboh ini. Yang sabar ya Non, Akang gak tahu apa yang telah terjadi, tapi Akang kenal betul karakter Bapak. Dia itu memang agak temperamental. Saya sendiri sudah sering dipukul sama Bapak. Tapi karena saya butuh kerja, mau gak mau ya harus bertahan. Sebaiknya Non Ifah pulang ke rumah mendiang Om Non saja. Kang Ali menasehati dan memberikan suntikan semangat padaku. Sedangkan Pak Nanang kembali ke posnya di depan gerbang. Awalnya aku akan mengetuk pintu ayah dan akan berusaha meminta maaf, sehingga kata itu terucap darinya. Namun Kang Ali lebih tahu kebiasaan sang majikan, dan aku hanya bisa menuruti nasihatnya. Aku pulang ke rumah mendiang Om Witno. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aku pergi meninggalkan rumah ayah menaiki taksi online menuju rumah Yesi. Masalah ini harus kuurusi sedikit demi sedikit. Seandainya saja aku terus terang sejak awal, pasti tidak serumit ini jadinya. Sepertinya ayah memang bisa diandalkan untuk mempermalukan Mas Rehan yang sudah berkhianat. Tapi apakah ayah akan memaafkan aku yang sudah membohonginya? Ya Rob, bimbinglah hambamu ini. Taksi menuju dengan cepat karena jalanan lengang. Yesi sudah kukabarkan sebelumnya bahwa aku akan ke rumahnya. Sesampainya di sana, kulihat sahabatku itu tengah menungguku di teras rumah. Ada apa Ifah? Apa yang terjadi sama kamu? Wajah Yesi nampak khawatir. Ku ceritakan semua kejadian hari ini,
Sejak sore tadi kunjungan ke rumah Mas Rehan hingga kejadian barusan di rumah ayah, dan mencoba mensupportku sebisanya. Kamu yang sabar ya, insya Allah akan ada kemudahan di setiap kesulitan. Terima kasih ya sih, maafkan aku ya, karena ideku ini kamu jadi mengalami hal seperti ini. Kamu gak salah ya sih, semua ini salahku. Aku yang terlalu berpikir negatif. Ya sudah, kamu nginep saja di sini ya. Enggak, Yes, aku harus pulang. Sampaikan permohonan maafku kepada Amar kalau kamu ketemu sama dia ya. Maafkan ayahku juga. Baiklah Iva, kamu hati-hati ya di jalan. Kuanggukan kepala dan segera memesan ojek online. Alhamdulillah, selarut malam begini masih ada jasa angkut penumpang menggunakan sepeda motor itu yang beroperasi. Abang ojol sudah nampak di gerbang rumah orang tuanya Yesi. Kembali kupeluk sahabatku itu dan tidak lupa untuk menitip kembali permohonan maaf kepada Amar. Dalam perjalanan, kulantunkan ayat-ayat yang ada di juz Ammah. Alah, baru 1/4 juz saja yang kuhafal, tepatnya dari surat Al-Qari'ah hingga Anas, tanpa terdengar oleh abang ojol. Lantunan ayat tersebut sedikit banyak membuatku lebih tenang. Sebenarnya kebiasaan untuk marojaah hafalan Al-Quran sering kulantunkan setiap pergi berbelanja keperluan dapur ke pasar, saat masih bersama dengan Mas Rehan. Dengan menaiki sepeda motor, rasanya lebih nyaman kulantunkan ayat yang sudah ada di kepalaku itu, baik dalam keadaan jalanan macet ataupun lengang. Namun sayangnya, kebiasaan itu belakangan ini tidak kulakukan, sebab bertubi-tubi ujian dalam hidupku. Aku sudah setengah jalan menuju rumah mendiang Om Witno dari rumah Yesi. Setelah menyelesaikan bacaan hingga surat Anas, aku dan abang ojol mengobrol. Bapak, semalaman ini masih narik aja pak? Iya mbak. Habis gimana lagi ya mbak? Anak istri bapak belum makan. Kenapa gak siang aja pak nariknya? Aku merasa kasihan kepada abang ojol itu yang sedari tadi beberapa kali batuk. Sepertinya dia sedang kurang sehat. Kalau siang bapak gak bisa narik mbak. Siang bapak jagain istri yang lagi dirawat di rumah sakit. Terus kalau malam begini, siapa yang jagain istri bapak? Kan bapak lagi narik ojek. Ada anak bapak mbak yang jagain. Dia kalau siang kerja jadi kuli bangunan. Emangnya bapak punya anak berapa? Anak bapak ada 5 mbak. Masih kecil-kecil. Yang paling gede itu tadi yang kuli bangunan. Adik-adiknya semua masih sekolah. Yang paling kecil malah masih 5 tahun. Terus yang jagain anak-anak bapak yang masih kecil siapa? Anak yang nomor 2 sama yang nomor 3 udah ngerti mbak cara ngasuh adik-adiknya. Masak juga mereka bisa mbak. Soalnya paling cuma masak mie rebus atau telur ceplok saja. Kami bertukar pikiran selama perjalanan. Ternyata manusia memang memiliki masalahnya masing-masing. Terkadang kita melihat tampilan luar orang lain begitu enak dengan berbagai fasilitas yang ada. Tapi ketika diselami lebih jauh, ternyata mereka pun memiliki masalah tersendiri. Teringat seorang teman yang tampilannya selalu senang. Suaminya penyayang. Anak-anaknya lucu-lucu dan menggemaskan. Kendaraannya ada 2 di parkiran. Namun ketika ku selami lebih dalam, ternyata ia dan suaminya terlilit hutang yang tak terbilang. Ketika asik bertukar pikiran dengan abang ojol, saat berbelok menyeberang jalan menuju gang komplek kaflingan rumah mendiang Om Witno, tiba-tiba ada sebuah mobil sedan melaju sangat kencang dan tidak terlihat balik oleh abang ojol maupun olehku, kecuali ketika kendaraan roda 4 itu sudah mendekat. Awas pak,